antara Anda yang baru bangun, langsung di depan layar kaca Anda tepat sekali. Karena ini saatnya untuk Ruby. Selamat saya Karus dan Daniel juga yang menemani kita hari ini. Ada Gali juga yang selalu bersemangat ya. Seperti juga bintang tamu kita bersemangat sekali untuk berbagi ceritanya. Kita ke pojokan dulu yuk, kita intip-intip apa sih yang lagi ramai, menuai banyak pro dan kontra, komentar-komentar di luar sana. Baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kita pasti kepoin dari dunia maya ya. Cerita bersambung, masih dari postingannya Tengku Rian. Kemarin kan sempat dia posting galau terus dihapus. Posting dihapus ya. Hari ini dia posting kayaknya agak lama nih, belum dihapus postingannya. Postingannya tuh foto muka dia ya. Foto muka dia terus tulisannya di sini, aku pikir itu ini bajunya loh, bordiran bajunya. Ternyata itu adalah captionnya dia. Ya Allah kangen banget gitu kan. Ya kangen sama siapa? Mungkin kangen sama istri dan anaknya, bisa jadi karena mereka lagi di Jepang ya dua-duanya ya. Iya nggak sih? Apa enggak? Gak ada yang jawab, ya udah kita lihat dulu. Postingan yang Korea berikut ini. Ya, itu habis itu dia juga merepost beberapa postingan-postingan gitu yang ya biasanya orang kan nge-repost kan nggak mungkin ya repost itu random. Berarti kan repost itu sesuatu yang emang muncul di explore-nya. Kenapa muncul di explore-nya? Ya mungkin itu yang dia cari ya kan. Beberapa diantaranya adalah dia posting juga wajah anaknya ya kan. Terus habis gitu ada lagi postingan dia repost apa lagi tuh? Coba ini yang di Jepang ya, lagi di Jepang. Lucu banget. Mana? Oh ini juga anaknya. Itu postingan yang oh nggak jadi karena ya kan nggak apa-apa, promo filmnya bagus banget, itu filmnya sesuai dengan kisah hidup dia. Astaga, ya udahlah. Coba kita lihat kalau dari Ricis posting apa sih? Ya ampun nih yang kepo sebenarnya siapa sih, netizen atau aku? Coba kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah set. Kataku daripada syuting-syuting mendingan buka usaha bareng istri biar selalu deket istri dan anak. Kalau Rian bisa komunikasinya lebih sabar pasti Rian juga ngerti katanya gitu. Yang berikutnya. Papa Moana, ayo semangat perjuangan Ibu Icis, turunkan ego apapun masalahnya, redamlah ego kalian. Ayo Papa Ian, pasti bisa perjuangan Ibu Icis, sudah banyak kode-kodenya dari Ibu Icis, mintanya diperjuangin, diperhatiin, diromantisin dan disupresin. Masa nggak peka sih, masih kasih surprise yang berkesan buat Bu Icis pas pulang dari Jepang nanti. Ayolah, jangan pasrah sama nasib, ayo jangan peka nih. Ini netizennya ya nggak sabarannya, sama sih aku juga kalau bisa, ini kan masih muda-muda ya. Kalau beneran masih sayang ke Ibu Icis, buktiin dong Bang. Wanita cepat luluh kok kalau kita usaha mempertahankannya sungguh. Ayo beli tiket lah langsung susul ke Jepang ya. Yang berikut, ya buat apa kan? Cari duit tapi nggak bisa dinikmatin bersama keluarga. Yang berikutnya, ada lagi? Nggak ada? Udah? Oke, baiklah kalau gitu. Oh masih seumur jagung, cobaannya pasti berat. Itulah cara iblis memisahkan kalian. Pertahankan, jangan mudah goyah. Jangan karena ambisi, karena ego menjadikan kalian berpisah. Kembalilah Tengku Rian dan juga Ria Ricis. Ini udah mulai bagus nih ya. Yang komen-komennya mendukung mereka untuk, ayo dong aku juga ya. Pak perlu ditemenin ke Jepang. Kita temenin lah. Oke baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Ada caleg Aldi Taher dengan moto jangan pilih saya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Aldi Taher, artis kelahiran 1983 yang mengawali karirnya sebagai model majalah tahun 2001 ini mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI Dapil 7 dengan modal 100.000 namun mengaku kecolongan untuk membeli es teh. Aldi yang memiliki perolehan suara 3.725 ini tetap kalah bersaing dengan artis lain di dapil yang sama, yaitu Rieke Diah Pitaloka yang memperoleh 21.478 suara dan Feral Bramasta dengan 3.533 suara. Pria yang pernah 2 kali menikah ini pada 2020 menikah dengan selebgram Salsa Bilih dan dikaruniai seorang putri bernama Alucia Seizabrina Taher, hingga kini istrinya sedang hamil anak kedua. Aldi yang sempat menuai kontroversi karena menciptakan lagu untuk artis yang ramai diberitakan seperti Nisa Sabian dan Lesti Kejora membuat konser tribute to Coldplay hingga membuat tagar Bismillah baca Al-Quran rekam posting. Benarkah Aldi Taher tidak menyiapkan uang untuk dana kampanye? Dan benarkah Aldi Taher akan mencalonkan diri menjadi wakil gubernur DKI Jakarta bila tidak lolos menjadi anggota legislatif? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Ferlita Evelyn, artis kelahiran 1983 yang mengawali karir sebagai model majalah gadis sampul di usia 18 tahun dan kerap berperan antagonis dalam sinetron ini pada pemilu 2024 mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Banten dan mendapat perolehan 2.254 suara dari total 47% suara yang masuk. Sedangkan beberapa artis lainnya yang juga mencalonkan diri di daerah yang sama dengannya yaitu Rano Karno, Virnie Ismail, dan Ucok Baba. Perempuan yang kerap membuat konten edukatif serta konten dance ini, suaminya Ivan Saba merupakan anggota grup vokal Pria Saba bersama mendiang Carlos Saba, mendiang Martin Saba, dan Denny Saba. Pasangan yang menikah pada 2010 dan dikaruniai 3 anak ini kemarin merayakan anniversary pernikahan ke-14 tahun. Benarkah Ferlita Evelyn memilih nyalek karena mengikuti jejak orang tuanya? Seperti apa cerita Ferlita dan Ivan yang baru saja merayakan anniversary pernikahannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Ferlita juga dan juga ada Ivan Saba. Halo. Halo. Nah ini Aldi sama Ferlita ini sama-sama kemarin itu sama-sama nyalek ya. Kamu DPR RI. RI DPRD. Aku DPRD Provinsi. DPRD Provinsi. Berapa dapat suaranya? Alhamdulillah sekian. Coba kita bacain berapa sih dia? Dapat berapa sih? 3.000. Iya. 37. Masih dihitung juga kan, masih dihitung kan? Iya masih Itu dihitung. masih iya. Berapa Kemarin persen ya, itu setelah berapa? servernya masih sempat error. Ngalamin suara turun gitu nggak sih, hilang gitu? Jadi aku sempat ke refresh. Jadi sempat di 5.000 sekian di hari kedua atau ketiga ya. Lalu ke refresh servernya. Lalu start dari awal lagi. Tapi sekarang untuk sementara dari 70% data yang masuk aku di 12.000 sekian. 12.000 sekian. Sama kayak Ferlita, aku juga awalnya Berapa? 6.000 tuh sekarang 3.000 ya. Gimana sih? Awalnya 6.000 terus turun 3.000? Ya ke refresh. Itu mah bukan ke refresh, hilang namanya dong suaranya. Nggak tahu, awal aku cek tuh 6.000, sekarang pas aku cek aku klik 3.000. Terus kamu nggak protes? Ya nggak tahu, saya juga bingung. Serah banget sih. Kamu dapilnya adalah Jawa Barat ya? Jabar 7, Karawang, Purwakarta, Kabupaten Bekasi. Kamu saingannya adalah sama? Saingannya nggak ada saingan sih, itu sahabat semua. Iya, maksudnya yang lain siapa artisnya? Kembaran saya Farel Bramasta. Oh Farel, ya Farel Iya. banyak loh dapatnya, puluhan ribu Masya ya, Allah. Masya Allah. I Terus, love you Farel. Farel Bramasta, I love you so much. terus, nah ini juga yang menarik ya, ini beberapa artis kan ada yang, sampai ada yang jual mobil segala. Kalau Aldi Taher, dia bilang katanya ngakunya cuma 100.000 loh. Dan itu Iya. pun karena dia nggak sengaja, aus dia pengen beli es Iya, teh. beli es teh manis. Apaan sih? Jadi kan, Kamu tuh sosialisasi nggak sih? sosialisasi, cuman uang saya kan dipegang istri. Oh Ya iya. istri ngasih cepet, ya udahlah. Daripada dia ngambek, Bun, mau ngapain lo? Kagak nggak jadi aja. Kalau Ferlita, ini kan memang ya namanya biaya kampanye sosialisasi itu nggak sedikit kan, Yes. biaya transportnya, mungkin datang ke sana juga alat peraganya dan lain sebagainya. Gimana bilangnya ke Bapak waktu itu? Pak, punya Kalau alat- kita kan persiapannya memang sudah dari berapa tahun yang lalu? beberapa tahun yang lalu sudah diagendakan lah bahwa kalau periode ini aku siap, aku akan nyalek gitu. Cuman ya mungkin karena bedanya aku pernah punya pengalaman sebelumnya karena ibuku kan sudah DPR ya. 3 periode. Jadi aku kurang lebih sudah tahu nih kira-kira aku harus persiapannya seperti apa. Lalu harus ada kesepakatan juga. Kayaknya selama itu masih masuk akal, masih ya rasional dan kita ya pokoknya kuncinya aku tetap turun ke warga, sosialisasi dengan yang memang aku sepakati bersama Oh, iya. gitu. Ini kan gimana ya, ini kalian berdua nih mengaturnya ya kan anak 3, katanya kemarin nggak pakai babysitter. Iya, tapi kan maksudnya nggak pakai Dani, cuman ada yang bantu lah. Oh ada yang di bantu, rumah. iya. Nah itu terus gimana kamu mengisi kesibukan Bapak, gimana suka dukanya Pak istrinya? Ditinggal-tinggal? Ditinggal sih, cuma Iya. kan ya bagian dari komitmen ya. Karena kalau dia emang udah harus turun sosialisasi ya tugasnya berarti ya gue jaga anak-anak gitu. Iya kan. Nggak bantu pasang kesepakatan. baliho juga nggak? Iya. Ya enggak dong ya kalau kita pasang-pasang baliho. Kan kesepakatan itu dari awal menikah sudah ada. Oh, dari awal menikah? Iya maksudnya nggak hanya untuk nyalek ya. Oh, kira pas Maksudnya nikah saya untuk- mau nyalek ya, kira untuk gitu. jadwal dan lain sebagainya ke depannya kalau emang kita sepakat kita tidak pakai babysitter, Oh, pakai bagi cuman tugas. support system dari keluarga aja dan ada Mbak Yuni, ada adik-adik aku, ada ibu aku, semua di rumah yang bantu ya. Untuk hal-hal yang sifatnya seperti ini dari awal kita udah tahu ini harus ada salah Gotong satu royong. yang waktunya agak Ya, fleksibel. saling cover lah. Saling gitu. cover. Kamu kenapa kok cuma 100.000 modalnya? Nggak pakai modal tuh gimana sih? Kamu tuh sebenarnya niat apa nggak sih nyaleknya? Gini, Udah awal nyalek dia tiba-tiba namanya ada di daftar 2 partai ya kan? Gini,
Saya kan juga kan ini pertama kali. Ya saya juga kan mikirnya kan ini kan mau kerja. Mau nyari pekerjaan. Mau nyari pekerjaan? Ya kan caleg itu kerja. Iya, kerja. Biar dapat duit digaji. Ya kayak ngelamar kerja aja. Terus saya mikir ngapain mesti keluar modal. Aduh, di benak kamu tuh kan nyalek itu adalah cari gaji. Ya kan emang kerja digaji. Iya, kerja. Iya coba kalau jadi caleg dari gaji. Ya kenapa mana, nggak mana ada orang mau rebutan dapat. Kenapa nggak nyanyi aja kan kamu lagi laris-larisnya. Ya udah deh balik nyanyi aja deh. Jangan lupa calling Aldi Taher ya 0812 12 99803. Tapi kan sebelumnya kamu pernah tuh jadi apa sih? Iya. Dulu di Sumatera Barat tuh jadi apa sih? Bupati. Gubernur Sumatera Barat. Wakil gubernur. Sekarang maju wakil gubernur DKI Jakarta. Apa bedanya? Jangan pilih saya. Nggak apa bedanya. Waktu kamu dulu jadi nyagup sampai sekarang. Beda kalau wagub itu kan ibaratnya kita nggak ada terikat partai, ya kan. Nah kalau nyalek ini kan, nggak maksudnya kita juga meminang partai. Kalau ini kan kita partai yang maju. Jadi Korea lebih banyak waktu kamu jadi Ya kagak juga orang di tes gitu-gitu aja. Jadi cita-citamu apa sih Aldi Taher? Cita-citanya biar di calling. Oke, coba Buat kita lihat. anak, bismillah udah. Coba Ikhtiar kita lihat aja. beberapa artis-artis ya nih ya. Kemarin Dede Sundandar yang paling viral ya, udah jual 2 mobil. Hah? Dapat suaranya cuman berapa? 10. 10 dia ngaku, Opi Kumis bilang enggak nyampe 10, dia bilang 4 ya kan. Itu kayak bininya juga kali nyolok ya. Dia itu apa sih DPRD ya? DPRD. Hasil suara sementara caleg artis di Banten. Oh, kalau ini di daerah Banten nih Rano Karno suaranya. Tapi dia DPR RI ya. Jual mobil 2 demi nyalek cuma dapat 10 suara. Ada lagi coba Opi Kumis jual burung. Hah? Ya. Tapi nggak apa-apa, cuma 25 kata dia. Inilah masih masuk dalam budget. Yang berikutnya ada lagi siapa lagi? Ini ada beberapa juga caleg-caleg yang terancam ya nggak masuk gitu ya. Ada Vena Melinda, Krisna Mukti, Gilang Dirga, Andika Kangen Ben juga berpotensi gagal katanya gitu. Nah, ini kalau kamu emang nggak niat kan? Emang niatnya Niat kak, nggak niat ngapain nama saya ada di situ. ya kamu tuh pernah ada kebayang, aduh jangan-jangan aku kayaknya potensi masuk gitu. Ya, siapa yang nggak berpikiran gitu ya? Terus Semua ternyata kalau kamu jadi anggota dewan mau ngapain sih? ya mau baca Al-Quran di Senayan insya Oh Allah. iya, oke. Aku nggak bisa komentar itu ya. Kalau Verlita. Sorry, kalau aku mungkin melihatnya agak sedikit berbeda nih ya. Maksudnya gini, kalau untuk berkarir mungkin itu sudah saya lakoni selama beberapa tahun terakhir dari saya muda bahkan gitu. Sampai akhirnya ada di titik saya merasa bahwa ini waktunya aku untuk memperbesar kapasitas diri untuk bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang, melayani orang. Jadi sebenarnya kalau cari uang atau masih mikirin soal karir, jangan di sini gitu, tempatnya bukan di sini gitu. Jadi buat aku karena mau orang yang memang sudah siap Tapi masuk kan ke kerja, Verlita. pemerintahan. Iya sih. Iya sih, cuman kadang motivasinya itu kadang ya masing-masing orang mungkin punya pemikiran masing-masing. Tapi nggak benar lah yang kayak gitu itu. Nah, cuman mikirnya kerja kan kak. Coba kalau jadi anggota DPR nggak ada Memang gaji, kerja, siapa tapi yang bukan mau? ngejar gaji. Ya ampun, emang dapat gaji tapi bukan itu yang Ya dicari. sekarang rebutan kan ada gaji ada tunjangan. Oh gitu ya? Loh, oh gitu ya, wow. Ya mau begitu. Kau bilangin sama ibunya Verlita loh. Bunda, I love you Bunda. Enggak, tapi Verlita kalau kamu ini resiko nggak masuk itu udah ada di dalam perhitungan nggak? Oh, Kan selalu udah dong. keluar tuh Maksudnya biaya kita udah apanya. harus siap dengan apapun itu gitu kayak cuman aku bersyukurnya bahwa kemarin dapat kesempatan hampir 3 bulan aku sosialisasi turun ke warga itu dapat sesuatu juga Apa gitu. itu? Jadi terlepas dari nanti hasil akhirnya aku terpilih atau tidak terpilih, aku yakin itu sudah Oh ya. ada jalan Tuhan itu ya. Maksudnya itu udah garis tangan. Iya. Kita nggak bisa seangkatan berubah. cover boy, cover Yes. girl loh ini kebetulan. Serius? Iya 2001, ini senior. Enggak Nggak seangkatan ya. senior, satu angkatan. Jadi waktu aku sama Raffi Ahmad finalis dia yang mentornya. Enggak mentor dong, kan seangkatan Aldi. Iya. Kamu kenapa sih suka bikin orang jadi Tapi lebih duluan senior kita gitu? yang dikukuhkan ya. Dikukuhkan. Ya ampun. Oke, Sahabat lama sama Raymond. Terus kira-kira kamu nyala kan? Anak-anak tuh komentar apa? Kemarin kan anak-anak kamu aja heran gitu ketika kamu diundang di TV kan? Iya. Ya, sekarang Gini, gitu. aku orangnya memang dari dulu tuh aku orangnya sangat penuh persiapan gitu loh, well organized sekali. Jadi pada saat aku akhirnya memutuskan untuk aku menikah dan punya anak, aku tinggalkan dunia entertain kan. Oh, Jadi iya. aku fokus memang di rumah sama anak-anak. Sampai ada tawaran syuting apapun bentuknya itu aku mohon maaf bukannya menolak rezeki, tapi prioritas aku pada saat Masih itu keluarga. adalah untuk anak-anak Iya. dulu.
Nah pada saat aku memutuskan untuk akhirnya aku terjun di politik periode ini itu karena aku sudah pikirkan sebelumnya bahwa anak-anak saat ini sudah siap, udah gede-gede. Udah Anak-anak mandiri lah aku ya. yang paling gede udah SMP, Noah, Caleb, Joy udah lebih bisa untuk ditinggal gitu. Jadi akhirnya ya oke gitu dengan segala konsekuensinya. Jadi termasuk kalau ternyata memang Tuhan belum berkehendak untuk aku terpilih periode ini juga it's okay gitu. Paling tidak aku sudah berusaha maksimal. Ini ada pertanyaan provokatif ya. Apa tanggapannya tentang artis yang aji mumpung nyalek? Lah emang. Lah emang Kak. Ini nggak sama. Kalau gaji mumpung. Kalau aku gini backgroundnya ibuku itu sudah di DPR RI. Udah lama di Soalnya beliau ada politik ya. pengalaman dia Dari 3 nyokapnya. periode sebelumnya. Iya. Sebenarnya kalau aku mau memanfaatkan aji mumpung tadi itu dalam tanda kutip, aku nyalek pada saat aku lagi Terkenal-terkenalnya di sinetron Cinta Fitri lagi ya. hits-hitsnya aja. Iya. Aku stripping, aku syuting dan toh aku punya akses tahu bagaimana caranya gitu kan. Tapi kan toh aku tidak melakukan itu. Karena aku saatnya. merasa aku belum siap untuk ada di situ. Oke. Dan siap itu dari berbagai sisi ya. faktor ya. 5 tahun lagi mau nyalek lagi nggak kalau ada yang nawarin partai? Nyalek modalnya 150.000. Naik 50.000. Iya. Nah bener aja mumpung kasih lagi. Look kok the store lagi Aldi Tahir Martin kan. Tapi kamu ada yang nyalek tuh, ada yang nyoblos kamu 2000-an tuh apa rasanya? Kak sebenarnya bukan 2.000. Ya Sebenarnya 3.000. enggak hampir ya mungkin segitu kali ya. Saya Hampir berterima kasih. 6.000, hampir 6.000. Hampir 6.000. Terima kasih udah nyolok, yang udah nyoblos. Terima kasih. Enggak, kamu ya. tuh bangga nggak sih ada yang percaya gitu sama kamu? Saya juga gak nyangka Kak. Kaget. Beneran. Ini girang banget. Ya banyak loh, dibanding Dede. Dia ribuan. Saya juga kaget ada teman kan yang screenshot. Bang, bukan teman malah netizen. Bang nih suara lo di... Hah? Terima kasih udah nyoblos. Ini nih ya, yang I love you nyoblos so much. Aldi Tahir sambil nyanyi nggak? Look at the sun. Aduh. Tapi dia ini orangnya apa adanya loh. Iya ya. Dia ini tulus, dia ini polos, dia ini ya beginilah Aldi kayak. Iya, dia jujur ya. BU emang Kak, buat dipopok anak. Ya makanya modal kamu cuma 100.000 ya, kamu nggak mau rugi banget sih. Ya itu pun juga, bini juga, lu buat apa 100.000? Beli es teh bun. Tapi nggak ada stres-stresnya kan, nggak jadi caleg nggak ya? Ya stres dong, orang gak kepilih. Kan belum, siapa tahu. Ya, Oh iya belum ya? Kan belum. Berarti masih ada kesempatan nih. Bismillah insya Allah kepilih. Oh, ya. Udah nanti kita ngobrol lagi sama Aldi Tahir ya. Kita mau lihat ini kebersamaannya Verlita dan juga Iva Saba. Ini menikahnya Wah, romantis 14 nih. tahun. Pasangan Tapi favorit. mereka pacarannya 5 tahun ya. Berarti sudah bersama 19 tahun. Kamu? Sekian. Kita lihat kebersamaannya seperti apa berikut ini. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Ini kita rutin lakukan dari bahkan sebelum nikah sampai sekarang. Doa bareng, saat teduh bareng. Pokoknya kita selalu menyempatkan untuk ibadah bareng. Michael Jackson atau Justin Bieber? MJ. Michael Jackson. Jadi sorry di otak gue Justin Timberlake soalnya. Oke. Terakhir ya. Sendal atau sepatu? Sendal. Senal. Bikin sama loh, yang beda cuma 2. Iya biasanya banyak bedanya soalnya. Living life in color. Oke, coba kita belajar ya sama pasangan yang sudah 19 tahun menikah ini ya. Ada postingannya wedding anniversary. Tuh, celebrating 14 years of marriage, 19 years together. Ih rasanya kayak apa sih? ya? Lama. Berasa nggak atau kayak, ternyata udah 19 Nggak tahun berasa aja ya sih gitu ya? aku. Enggak. Kan ya nggak berasa sih. Iya karena sibuk ada anak 3 gitu ya. Tapi kalau ingat masa-masa tahun-tahun keberapa itu yang menurut kalian itu berat buat pernikahan kalian ujiannya? Setiap itu kita ada fase-fasenya sih. Jadi maksudnya ada yang bilang kan orang 5 tahun pertama gitu, 10 tahun pertama lewat oke. Jadi kalau sekarang ini, tapi gini loh ya, aku tuh berantem sama Ivan tuh lebih kayak ke monolog tau nggak? Oh dia diem gini ya? Monolog. Monolog, jadi kayak dia cuman iya gitu kan, kalem gitu, senyum. Nanti kalau aku udah reda emosinya Baru dia giliran yang ngomong. Dia ngomong, tapi ya dengan stylenya Ivan gitu loh. Kalem aja yang gitu. begini. Oh, jadi kamu nggak akan naik emosi tinggi banget ya? Karena dia kan di sini terus. Karena dia segitu terus ya. Jadi aku udahlah kalau udah sekian lama bareng ya udah lebih
Kalau kita kan temenannya sama Ivan, pada saat dia, wah, itu kamu di dalam pikirannya apa sih, dengerin atau? Dengerin lah. Dengerin lah, tapi Dengerin. ya harus ada. Kalau yang satu lagi naik, Tinggi. yang satu harus. Pernah nggak giliran kamu yang marah? Pernah sih, Tapi dia marahnya nggak. Modelnya gimana kalau Ivan marah? ya marah aja ngomong. Oh, Iya, ngomong tapi doang. ngomong. Sama kalau kayak waktu ngajak kawin, itu kayak flat aja gitu. Padahal ini kayak aku baru kenalan pertama kali, terus dia dengan nadanya yang datar gitu. itu kan. Saya udah nggak cari pacar, saya mau cari istri. Jadi nah, itu kan aku masih 21 tahun ya. Jadi kayak gitu ya, terus ya jadi kita rasa saya gitu ngomongnya tuh gitu datar gitu, Baku banget ya. baku banget gitu. Terus? Ya gue juga ya akhirnya 5 tahun setelah itu baru menikah karena aku waktu itu masih kepengen berkarir. Oh. Ya itulah, aku tuh orangnya nggak, aku selalu mempersiapkan itu. Planning ya orangnya Jadi ya. pada saat aku memutuskan oke kita nikah, udah aku nggak syuting bener-bener di rumah buat anak-anak. Kan ketika melihat nih foto-foto ini gitu, apa sih yang terlintas sekarang nih, apa tuh, kebayang apa? Kebayangnya lama juga. Lama juga. Ternyata ya. Makanya gue dari tadi merhatiin foto-fotonya lama juga. Dari ya. muda banget. Masih kurus, Masih cungkring sampai masih akhirnya. cungkring. Apa kalau bisa menggambarkan 19 tahun kebersamaan kalian tuh apa? Kamu Iya. duluan deh. Aku ya kasih aja sih. Lo grateful sih. Kasih ya, aku tuh ngomongnya kasih ya, bukan cinta. Karena kalau cinta itu kan kita bisa hilang biasanya hanya momen-momen tertentu ya. Kalau yang cinta, gairah itu kan biasanya ada di fase-fase awal aja. Tapi kalau kita punya kasih gitu, itu yang levelnya di atas itu tadi itu kayaknya harusnya bisa lebih long lasting dah. Kalau Ivan? Ya bersyukur sih, maksudnya ada satu momen yang kayaknya apa ya, kayak Tuhan terlalu baik gitu ya. Buat Kayak kita nggak nih. mungkin sih ya kalau kita dengan kekuatan dan ini kita Iya sendiri sih. secara manusia bisa Betul. sampai di level ini. Kalau kita flashback juga sebenarnya nggak mulus-mulus banget. Nggak Ya. ada lah pernikahan yang smooth aja gitu lah ya. Pasti dengan ups and downs ya. Tapi kita bisa sampai sekarang Oke. sih itu ya Sekarang kita karunia. Kita mau nanya sekarang nih, selama 14 tahun pernikahan pernah nggak pernah Oke. berantem saking nggak tahannya, berantemnya itu di depan anak-anak? Pernah. Iya. Tapi ya itu dia berantemnya kita itu nggak kayak orang berantem. Kayak biasa aja? Iya, bukan yang dia kan yang nggak pernah high tone gitu, nggak pernah. Cuman ibu vocabulary-nya Iya. kata-katanya lebih banyak aja? Panjang ya. Pernah nggak pernah kalian ini, salah satu mungkin transfer uang ke orang tua tapi nggak bilang-bilang sama pasangan? Kok gue nggak ngeh ya? Pernah lah pasti. Pernah ya. Tapi nggak Pernah masalah? mungkin, nggak sih, Masalah. nggak masalah itu. Karena kan orang tua ya. Iya, Kalau ke cewek lain atau ke cowok lain itu ibaratnya. Pernah nggak pernah kalian beli barang mahal tapi ngakunya murah ke pasangan? Ah, ini murah kok gitu. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Gue nggak pernah beli barang Kita yang nggak pernah mahal. beli barang mahal. Oh, iya. Bukan karena nggak pernah ngomong. Nggak pernah beli barang mahal? Enggak, aku Nggak. enggak. Maksudnya ya sorry ya sini, mahal murah itu relatif. Iya, Cuman menurut kita yang kita beli itu masih sesuai Masih dengan masuk budget akal. kita. Budget. Maksudnya dengan standar mahalnya kita lah. Ya karena kan kita masing-masing orang punya standar mahalnya Oke. masing-masing. Kalau gitu pernah beli barang yang sebenarnya dilarang sama pasangan tapi beli aja? Enggak pernah. Dia nggak pernah larang aku. Nggak. Kamu pernah larang dia? Enggak juga. Oh, nggak pernah? Nggak. Motor boleh beli motor? Udah ada. Beli. Terbukti aku tidak melarang itu. Cek-cek handphone pasangan diam-diam? Pernah? Pernah. Cemburu yang sampai kayak nggak tenang gitu? Enggak pernah kalau nggak tenang. Tapi pernah cemburu? Aku orangnya ngomong. Aku ngecek handphone itu juga bukan dalam artian lagi operasi khusus gitu, tapi memang ada sesuatu yang aku perlu pakai handphone dia. Tapi kita nggak ada password. Oke. Pernah nggak pernah ya pengen dimanjain sama pasangan tapi pasangannya nggak ngerti-ngerti? Nggak pernah. Nggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Dia tuh romantis banget. Oh iya gitu. Dia romantis nggak? Sangat. Oh, Masa iya sih? Sangat. Serius? Romantisnya dia kan masakin apa segala macam. Iya. Kalau romantisnya Fernita apa? Dia ngomong sih. Maksudnya dia Maksudnya? perhatian aja. Oh ya? Tapi detail banget. Oh, jadi Sangat di detail. balik cerewetnya itu kamu melihatnya justru bahwa dia perhatian karena dia. Sangat. Iya, Makanya cara- dia cerewet karena dia detail banget. Jadi
Ya ini Oh, ini gitu gitu. mungkin ya. Jadi Masih nggak baru tahu sih? Enggak, ya. Ya, oh ya? Iya, so sweet banget. Oke, berikut ini juga hubungan so sweet ya, ibu dan anak. Ada Risma dan juga Lea, kita lihat dulu profilnya berikut ini.